Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah aplikasi Android menggunakan app Inventor. Kita dapat mengakses app Inventor melalui website dengan alamat appinventor.mit.edu. Nah, tampilan dari website app Inventor ini adalah seperti ini. Di dalam website ini terdapat banyak fasilitas untuk membuat aplikasi Android tanpa harus menguasai bahasa pemrograman seperti Java dan lain sebagainya. Tetapi di sini membuat aplikasi Android dengan menggunakan blok yang mirip dengan sebuah puzzle. Terdapat banyak menu di sini, ada get started, bagaimana memulai dengan menggunakan app Inventor ini. Kemudian juga ada tutorial, kemudian ada fasilitas untuk teacher, ada support, ada kontribusi, dan ada kolaborasi. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah aplikasi? Pertama, kita dapat klik menu Create Apps melalui menu yang ada di bagian atas ini. Kemudian kita akan diarahkan pada alamat website yaitu aitu.appinventor.mit.edu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita diminta untuk login dulu atau memilih akun. Jika belum memiliki akun, Anda dapat membuat akun dengan menggunakan akun Google misalnya. Sebagai contoh, ini saya menggunakan akun Google. Nah, ini adalah tampilan dari API 2 app Inventor. Di sini nampak beberapa project yang pernah saya buat. Di sini ada nama beberapa project. Kemudian ini adalah menu dari aplikasi AI2 app Inventor. Bagian pertama ini adalah menu My Project. Dapat kita pilih menunya, ada Start New Project, ada Import Project, ada Save Project ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu Connect. Ini digunakan untuk melakukan koneksi antara laptop kita ini dengan perangkat Android, misalnya seperti AI Companion maupun emulator, maupun menggunakan USB yang terkoneksi dengan perangkat Android seperti smartphone. Kemudian di sini ada menu Build, kita gunakan untuk membuat sebuah app hasil pemrograman atau membuat app hasil dari pekerjaan project kita. Bisa dalam bentuk QR code atau juga bisa disimpan dalam bentuk ekstensi.apk. Kemudian ada menu setting. Ini ada dua, yaitu ada disable project auto load dan ada enable open dash lexing. Untuk memulai project kita bisa klik menu My Project, kemudian Start New Project, atau melalui tombol yang ada di sini. Ini terdapat 4 tombol, yaitu Start New Project, kemudian Move to Trash, kemudian Publish to Gallery, dan View Trash. Start New Project ini untuk membuat project baru, Move to Trash ini untuk menghapus project ke tempat sampah, kemudian Publish Gallery untuk mempublish ke galeri app Inventor, dan View Trash itu untuk melihat file-file atau project-project yang sudah kita hapus yang berada di tempat sampah. Baik, untuk memulai kita bisa klik tombol Start New Project, kemudian kita beri nama project kita. Sebagai contoh, ini saya beri nama dengan Text to Speed. Ini adalah project yang akan kita gunakan untuk membuat aplikasi text to speed, yaitu dari teks ke suara. Kemudian setelah project ini terbuka akan muncul kotak dialog, selamat datang ya, kita bisa lanjut atau kita bisa tutup. Baik, ini adalah tampilan dari calon aplikasi kita. Di bagian sebelah kiri ini ada menu user interface.
Ada button, ada checkbox, ada date picker. Ini adalah komponen-komponen yang bisa kita gunakan untuk membangun tampilan aplikasi. Kemudian di bawahnya ada menu layout. Menu layout itu ada bagaimana kita melayout tampilan ini, apakah dalam bentuk horizontal arrange, jadi terurut secara horizontal, atau dengan horizontal scroll, ada scrollnya. Kemudian ada tabel dalam bentuk tabel arrangement, atau vertical arrangement, jadi akan tersusun ke atas, atau vertical arrangement dengan scroll. Kemudian pada bagian berikutnya adalah media. Media di sini terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk mengakses media. Ada camcorder, ada kamera, ada image speaker, ada player. Player ini biasa dipakai untuk memplay file-file multimedia seperti audio maupun video. Kemudian ada sound, kemudian ada sound recorder, ada speak recognizer, ada text to speech, ada video player, dan ada Yandex Translate. Kemudian ada drawing and animation, ada ball, ada canvas, dan ada image sprite. Kemudian menu selanjutnya ada maps. Ini kita bisa gunakan untuk membuat sebuah aplikasi mapping ya. Ada circle, ada feature collection, ada line string, ada map, ada marker, ada navigation, ada polygon, dan ada rectangle. Selanjutnya ada sensor. Sensor ini bisa kita gunakan untuk membuat program yang berhubungan dengan sensor. Misalnya accelerometer sensor, ada barcode scanner, barometer, clock, dan lain sebagainya. Kemudian ada sosial. Ini adalah komponen-komponen yang kita pakai untuk keperluan sosial ya. Ada contact picker, ada email picker, ada phone call, ada phone number picker, ada sharing, ada texting, dan ada Twitter. Nah, selanjutnya adalah storage, digunakan untuk membuat atau untuk menyimpan data, khususnya adalah database. Ada cloud database, ada file, ada TinyDB, dan ada TinyWebDB. Kemudian ada connectivity, ada activity starter, ada Bluetooth client, ada Bluetooth server, ada serial, dan ada web. Kemudian menu selanjutnya adalah Lego Mindstorm. Ada beberapa komponen yang kita bisa pakai. Ada NX Drive, ada NX Color Sensor, dan lain sebagainya. Kemudian ada eksperimental. Ini ada Firebase DB, database Firebase, dan ada extension. Ini kita bisa import extension dari eksternal. Baik, kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu text to speech. Oke, yang pertama kita masuk ke layout, kemudian kita akan masukkan horizontal arrangement. Kemudian ini adalah layout untuk menyusun komponen-komponen nanti dalam bentuk horizontal. Kemudian kita ke user interface, saya akan menambahkan 2 buah button. Ini button yang pertama. Kemudian saya tambahkan dengan button yang kedua. Nah, ini sudah saya tambahkan button 1 dan button 2 pada layout horizontal arrangement, sehingga disusun secara horizontal antara button 1 dan button 2. Nah, untuk mengatur atribut-atribut dari komponen ini, kita bisa gunakan properties yang ada di sini. Ini misalnya tombol 1, kita akan mengubah misalnya tulisan. Di sini ada text for button 1. Saya akan ubah menjadi suara 1 misalnya. Kemudian tekan enter, ini berubah. Ada beberapa atribut yang bisa kita ubah, misalnya adalah font size-nya, kemudian ukurannya, dan lain sebagainya. Atau kalau kita menggunakan gambar, kita juga bisa masukkan gambar misalnya di sini. Oke, kemudian yang kedua, ini button yang kedua saya akan ubah menjadi suara 2. Oke. Nah, ini button 1 dan button 2 sudah berubah. Nah, selanjutnya kita akan membuat teks ini. Ketika diklik nanti akan menampilkan suara. Yang suara itu dibuat melalui sebuah teks. Agar aplikasi ini dapat menampilkan suara, maka kita perlu menambahkan komponen media. Di sini kita akan menggunakan text to speech. Kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan 2 kali. Jadi ada text to speech 1
dan ada text to speed 2. Text to speed 1 itu nanti akan dipakai oleh button 1 dan text to speed 2 ini akan dipakai oleh button 2. Nah, aplikasi ini belum bisa berjalan dengan lancar karena agar aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, kita harus masuk pada bagian blok untuk memberikan perintah-perintah. Jadi aplikasi ini nanti ketika diklik akan menampilkan suara. Yang kedua juga ketika diklik akan menampilkan suara yang kedua. Nah, kita bisa ke bagian blok. Di bagian pojok kanan atas ini ada dua tombol, yaitu designer dan blok. Ini kita sedang aktif pada tampilan designer. Kita tinggal masuk ke bagian blok. Nah, ini bagian blok terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah built-in. Built-in ini terdiri dari beberapa klasifikasi blok. Yang pertama adalah kontrol. Kontrol ini nanti bisa dipakai untuk kondisi-kondisi kontrol struktur. Bentuknya seperti puzzle seperti ini. Kemudian ada logic. Logic dipakai untuk operasi logika. Kemudian ada math dipakai untuk operasi matematika. Ada text, ini dipakai untuk operasi teks. Kemudian ada list, digunakan untuk satu list daftar. Kemudian ada dictionary untuk library ya. Kemudian ada color, ini dipakai untuk membuat warna-warna. Kemudian variabel dan ada prosedur. Selain built-in ada juga bagian screen. Bagian screen ini termasuk apa yang kita sudah tambahkan di dalam desain, itu muncul di sini. Ini ada screen 1, kemudian ada horizontal arrangement, ada button 1, button 2, ada text to speed 1 dan ada text to speed 2. Kemudian ada beberapa komponen, any komponen ya, yang bisa dipakai, any button dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk di sini. Lalu bagaimana cara membuat kode bloknya? Kita akan membuat button 1 itu ketika diklik akan menampilkan suara melalui text to speed. Oke, jadi coba kita pilih button 1. Di sini ada beberapa pilihan blok. Maka di sini ada when button 1 klik. Ketika button 1 diklik, ini apa yang akan terjadi? Ketika button 1 got fokus, apa yang terjadi? Dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba dengan when button 1 diklik. Ini kita klik kemudian kita tarik ke sini. Kita bisa letakkan di sini atau di sebelah mana, bebas ya. Kemudian apa yang akan terjadi ketika button 1 diklik? Komponen yang lain yaitu text to speed ini akan menampilkan suara dari teks. Oke. Nah, call text to speed 1 dengan pesannya apa? Jadi ini ketika button 1 diklik, ini yang akan dilakukan adalah call text to speed 1. Kemudian speak itu berarti menampilkan suara apa. Nah, ini di sini harus ada isinya dari mana. Nah, misalnya kita menggunakan teks ya, teks. Jadi teks kosong ini kita gunakan teks kosong di sini. Kemudian apa teks yang akan kita jadikan untuk suara? Misalnya ini adalah suara 1. Nah, ini nanti ketika button 1 diklik, maka dia akan memanggil fungsi text to speed dari tulisan ini adalah suara 1 ini. Kemudian ke button 2, misalnya button 2, ketika button 2 yang diklik, kita akan menggunakan text to speed dari text to speed 2. Sama ini. Kemudian dari text kita tambahkan, kita beri ini suara 2. Nah, ini adalah hasil blok program yang akan berjalan di balik desainer ini. Nah, sekarang bagaimana kita akan menguji aplikasi ini? Untuk menguji aplikasi ini, maka yang bisa kita lakukan yang pertama ini, kita bisa build melalui app dengan provide QR code atau dengan APK yang nanti kita download ke komputer kita. Nah, untuk menguji secara langsung kita akan menggunakan handphone
Android kita, tapi terlebih dahulu kita akan menginstal yang disebut dengan app companion dari App Store, dari Google Play Store. Oke, yang pertama kita akan download dulu app companion. Nah, kita install app companion ini terlebih dahulu. Nah, app companion sudah berhasil kita install ya. Kita bisa membuka dari sini atau dari shortcut yang ada di depan. Jadi bagian sini ini sudah ada app companion. Kalau kita klik, kita izinkan. Nah, ini ada dua pilihan, yaitu apakah mau connect lewat kode atau scan QR code. Nah, pada web app inventor setelah di perangkat HP kita install dengan app companion, kita selanjutnya adalah menjalankan aplikasi dengan klik build, kemudian kita pilih misalnya menggunakan QR code. Ini terjadi proses untuk membuild aplikasi yang tadi. Kita tunggu proses penyiapan aplikasi ini sampai 100%. Nah, sesudah 100% akan muncul di sini akan muncul barcode untuk QR code ya, QR code untuk aplikasi yang dapat kita download. Jadi barcode ini hanya valid untuk 2 jam. Kemudian kita jalankan app companion yang ada di handphone kita. Nah, kita jalankan app companion di handphone kita, kemudian kita klik connect QR code. Scan QR code. Izinkan. Oke, kita ulangi, kita pakai scan QR code. Kemudian kita scan ya. Setelah kita scan QR code, ini akan muncul unduh text to speech APK. Kita klik unduh. Nah, ini APK, text to speech APK sudah dapat diunduh. Kemudian kita klik install. Oke. Nah, ini akan diblokir oleh Play Protect, tapi kita bisa tetap install ya. Kita pilih tetap install. Oke, tidak perlu dikirim pemilihan aplikasi. Oke, ini aplikasi sudah berhasil kita install. Kita bisa buka melalui tombol buka yang ada di bawah. Nah, ini adalah tampilan aplikasi yang baru saja kita buat. Ketika kita klik tombol 1, kita coba. Ini adalah suara 1. Kemudian bagaimana kalau tombol yang kedua? Ini suara 2. Nah, ini suara 2. Jadi aplikasi ini sudah berjalan dengan baik. Tadi sudah bisa menampilkan text to speech dari suara 1 dan bisa menampilkan dari text to speech dari suara 2. Oke, itu cara mudah untuk membuat sebuah aplikasi dari app inventor. Kita lanjutkan ke video yang lain berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.